Hai Jomblower, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan spoiler film The Shawshank Redemption. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Stephen King yang berjudul Rita Hayworth and Shawshank Redemption. Film ini mengisahkan tentang kehidupan seorang bankir yang dijebloskan ke dalam penjara atas kasus pembunuhan yang tidak dia lakukan. Dia harus berjuang dengan kerasnya penjara, dan dia juga selalu dilecehkan, dimanfaatkan hingga dibungkam. Namun uniknya, ini adalah upaya meloloskan diri terhebat sepanjang sejarah. Mau lihat keseruannya? Namun sebelumnya intro dulu. About the time Raquel was spilling her match, I must say Anak Indonesia, Film ini dimulai dengan lagu If I Dance Scared yang dibawakan oleh The Inkspot. Lagu ini diputar oleh Andy Dufresne, Tim Robin dalam mobilnya. Dikisahkan Andy merupakan seorang bankir yang dijatuhi hukuman penjara 2 kali seumur hidup karena dia telah dituduh membunuh istri dan selingkuhannya. Padahal kejahatan tersebut sama sekali tidak dia lakukan, dan harus mendekam di penjara. Hazy is where the cleaning woman shows up. By the power of order you to serve 2 life sentences. Setibanya di penjara Shawshank, Andy segera dikenal oleh para narapidana yang lain sebagai sosok yang aneh dan tak biasa. Dia sangat pendiam dan tidak banyak berinteraksi dengan para narapidana lain. Meski demikian, saat di penjara, Andy lalu perlahan-lahan mulai mendekati teman narapidana lainnya yang bernama Alice atau Red Redding. Red terkenal sebagai penyelundup yang entah bagaimana bisa membawakan para tahanan di sana berbagai jenis benda dari luar. Andy lalu membayar jasa Red dan meminta sebuah pisau ukir serta 1 lembar poster besar bergambar artis Rita Hayworth. Meski merasa permintaan Andy ini aneh, Red berhasil memperoleh 2 benda itu dan memberikannya kepada Andy. Selama di penjara, Andy ditugaskan untuk bekerja sebagai petugas di ruang mesin cuci baju para tahanan. Tetapi di sana, ia kerap kali menjadi korban kekerasan seksual dari sekelompok tahanan keji The Sister yang dipimpin oleh seorang narapidana bernama Boggs. Suatu hari setelah 2 tahun berlalu dari awal dia mulai ditahan, Andy tanpa sengaja mendengar kepala sipir penjara Shawshank yang bernama Byron Hadley mengeluhkan persoalan pribadinya pada anak buahnya. Persoalan itu berkaitan dengan masalah pajak yang harus ia bayar setelah ia menerima harta warisan. Andy lalu menawarkan diri untuk membantu Hadley mengatasi permasalahan itu. Berkat analisis keuangan yang cermat dari Andy, Hadley akhirnya terbebas dari persoalan yang ia hadapi sejak itu. Hadley merasa berutang pada Andy dan bersikap lebih segan padanya. courtesy of the heart, sound magnanimous. Thanks. Can't object. Suatu hari, The Sister kembali menyerang Andy hingga hampir menewaskannya. Setelah kejadian itu, Hadley lalu mengajar Boggs hingga terluka parah dan cacat. Boggs lalu dipindahkan ke tahanan lain sehingga tak ada lagi yang mengganggu Andy sejak saat itu. Beberapa waktu kemudian, kepala penjara Shawshank bernama Samuel Norton memindahkan bagian tugas Andy ke ruang perpustakaan penjara. Di sana, Andy membantu seorang tahanan tua bernama Brooks yang telah sejak lama berada di penjara Shawshank. Sebenarnya, pemindahan ini hanyalah akal-akalan licik dari Norton yang telah mendengar kemampuan Andy dalam mengelola uang. Dengan memindahkan Andy ke bagian administrasi, ia bisa menyuruh Andy untuk mengatur keuangan bagi para sipir dan pegawai penjara serta untuk Norton sendiri. Setelah melihat koleksi perpustakaan penjara yang menyedihkan, Andy lalu berinisiatif untuk mengajukan bantuan pada pemerintah. Setiap minggu ia dengan gigih menulis surat pada pemerintah agar permintaannya tersebut tidak bisa dengan mudah dihiraukan begitu saja.
Pada tahun 1954, Brooke dibebaskan dari penjara Shawshank setelah menjalani masa hukuman lebih dari 50 tahun di sana. Tetapi di saat ia kembali ke dunia luar, Brooke merasa sangat kebingungan dan tidak terbiasa. Brooke akhirnya membunuh dirinya sendiri karena tidak tahan dengan situasi baru yang dia hadapi. Sementara itu, di dalam penjara Shawshank, pemerintah akhirnya menuruti permintaan Andy dan mengirimkan sejumlah bantuan untuk perpustakaan penjara, termasuk koleksi musik piringan hitam. Suatu hari ketika Andy berkesempatan untuk bertugas di kantor pusat penjara, ia menggunakan sistem pengeras suara penjara untuk memutar salah satu musik dari piringan hitam itu. Sontak, semua penghuni penjara merasa tercengang dengan musik indah yang bergaung di seluruh area penjara melalui pengeras suara itu. Di sisi lain, Norton dan para sipir yang kecolongan merasa marah dan akhirnya menghukum Andy dengan cara memasukkannya di sel khusus. Setelah menjalani hukuman di sel khusus, Andy kembali dibebaskan. Andy mengatakan pada Red bahwa di masa-masa gelap dalam penjara itu, harapan satu-satunya hal yang membuatnya dapat bertahan. Red yang telah lama meringkuk di dalam penjara merasa skeptis dan meragukan ucapan Andy itu. Pada tahun 1963, Norton mulai menjalankan sebuah strategi licik. Ia memanfaatkan tenaga kerja dari para tahanan untuk melakukan pekerjaan umum dan menerima uang suap. Andy membantu menyamarkan aliran dana itu dengan cara memasukkannya ke dalam sebuah akun rekening fiktif di bank atas nama Randall Stephen. 2 tahun kemudian, seorang narapidana baru bernama Tommy William masuk ke penjara Shawshank. Andy dan Red kemudian menjadi teman dekat dengan Tommy. Bahkan Andy membantu Tommy belajar hingga akhirnya ia bisa lolos sebuah ujian kejar paket tingkat sekolah menengah atas. Setahun setelah berada di penjara Shawshank, Tommy lalu bercerita bahwa di penjara sebelumnya tempat ia ditahan, ia mengenal seorang narapidana yang mengaku sebagai pelaku sebenarnya dari kasus pembunuhan yang dituduhkan kepada Andy. Andy lalu mencoba membicarakan hal ini pada Norton, namun Norton menolak untuk mendengarkan keterangan lebih lanjut dari Andy. Saat Andy mengingatkan Norton tentang kejahatan pencucian uang yang ia lakukan, Norton lalu menghukum Andy dengan cara memasukkannya kembali ke dalam sel khusus. Sementara itu, Norton kemudian menyuruh Hadley untuk membunuh Tommy yang bisa menjadi saksi kunci dari ketidakbersalahan Andy. Hadley berpura-pura mengajak Tommy keluar dari area penjara, namun ia kemudian menembak Tommy dan menutupi insiden itu dengan dalih bahwa Tommy berupaya kabur dari penjara. Sungguh licik. Andy berusaha menolak untuk melanjutkan pekerjaan sebagai pengelola uang suap Norton, tetapi Norton lalu mengancam bahwa ia akan menghancurkan perpustakaan penjara, membiarkan para sipir bertindak kasar padanya, serta memindahkan Andy ke bagian penjara yang lebih buruk. Andy akhirnya terpaksa untuk menuruti perintah Norton. Ia dibebaskan dari sel khusus setelah kurang lebih 2 bulan berada di sana. Andy bercerita pada Red bahwa ia bermimpi untuk bisa tinggal di sebuah kota kecil bernama Guantanamo yang terletak di salah satu pesisir pantai negara Meksiko. Red kembali ke masa skeptis dan memandang bahwa impian Andy ini cukup mustahil untuk ia wujudkan seperti saat ini. Selain tentang impiannya itu, Andy juga mengatakan pada Red bahwa ada sebuah padang rumput yang terletak di sebuah daerah bernama Buckton. Andy memberitahu Red untuk datang ke padang rumput itu begitu Red nantinya telah bebas. Ia meminta Red untuk mencari sebuah benda yang telah dikubur oleh Andy di suatu tempat khusus di sana. Beberapa waktu kemudian, Red mendengar bahwa Andy baru saja meminta seutas tali pada salah satu teman tahanan mereka yang lain. Ia pun merasa khawatir dengan kondisi mental Andy. Suatu hari, para sipir penjara mendapati bahwa sel tempat Andy ditahan telah kosong. Entah bagaimana Andy dapat melarikan diri dari penjara Shawshank yang sangat dijaga ketat itu. Norton merasa sangat murka dan melempar sebuah batu ke arah poster besar yang ditempel di dinding sel tempat Andy ditahan. Ternyata di balik poster itu terdapat sebuah lubang untuk meloloskan diri. Dan ternyata selama 19 tahun terakhir ini Andy diam-diam dengan tekun membuat lubang itu menggunakan pisau pahat kecilnya. Pada malam sebelum Andy menggunakan tali yang ia dapat dari seseorang teman tahanan untuk meloloskan diri lewat lubang itu yang mengarah sampai ke saluran pembuangan penjara, ia juga membawa serta baju, sepatu, dan buku catatan Norton yang merupakan bukti dari kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh Norton selama ini. Sejak saat itu, Andy pun menjadi buronan.
Namun sebelum polisi sempat menangkapnya lagi, Andy menyamar sebagai Randall Stephen dan menarik ratusan ribu dolar yang merupakan uang hasil dari kejahatan Norton dari sejumlah bank. Andy kemudian mengirimkan buku catatan serta berbagai bukti kejahatan dari Norton dan para sipir penjara Shawshank kepada kantor surat kabar setempat. Polisi kemudian mendatangi penjara Shawshank untuk menangkap Norton serta seluruh pegawai penjara yang bersalah. Para polisi berhasil menangkap Hadley, namun saat mereka akan menangkap Norton, Norton telah terlebih dahulu membunuh dirinya sendiri. Di tahun berikutnya, Red akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat setelah selesai menjalankan masa hukuman selama 40 tahun di penjara. Ia sempat mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri lagi dengan dunia luar. Namun, ia kemudian berusaha menempati janjinya pada Andy untuk datang ke Buxton dan mencari benda yang dikubur Andy di padang rumput itu. Red berhasil menemukan sejumlah uang dan sepucuk surat dari Andy yang berisi ajakan bagi Red untuk menyusul Andy ke Guantanamo, Meksiko. Red melanggar pembebasan bersyaratnya setelah ia pergi ke kota Port Hanscock, negara bagian Texas, untuk menyeberang ke negara Meksiko. Pada akhirnya Red dan Andy kembali bertemu di tepi sebuah pantai eksotis di kota Guantanamo dan cerita pun berakhir.